Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nislina Nadifa Salsabila dengan NIM 20174010002. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah pengembangan kurikulum. Soal nomor 1 itu kan perbedaan peran guru dalam model-model pengembangan kurikulum. Nah, model pengembangan kurikulum itu kan suatu model yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum. Nah, menurut para ahli, di antaranya itu ada model administratif, model grassroots, dan model campuran atau elektik. Di mana masing-masing model itu peran guru itu berbeda-beda. Yang pertama, administratif. Administratif itu kan cara kerjanya itu dari atasan ke bawahan. Nah, atasan itu misalnya pejabat-pejabat itu mereka akan membuat yang namanya tim pengarah. Tim pengarah itu tujuannya itu mengarahkan tujuan-tujuan garis besar tujuan-tujuan dari suatu pendidikan. Terus menentukan landasan-landasan pendidikan dan sebagainya. Lalu jika tujuan-tujuan itu sudah terlaksana oleh tim pengarah, maka tim pengarah akan membentuk suatu tim di mana namanya itu tim pelaksana. Nah, tim pelaksana ini contohnya kayak ada guru, ada ahli kurikulum gitu. Lalu tugas dari tim pelaksana itu yaitu melaksanakan tujuan-tujuan dan menentukan metode pembelajaran gimana. Tugasnya sih itu udah dikerjakan oleh tim pelaksana, maka akan dievaluasi oleh tim pengarah lagi. Nah, jika ada kesalahan maka akan dibenarkan, dan jika perlu diuji coba maka diuji coba. Lalu yang kedua itu ada model grassroots. Nah, model grassroots ini kebalikan dari model administratif, di mana cara kerjanya itu dari bawahan ke atasan. Jadi guru itu lebih berperan dalam model ini, karena menurut model ini tuh guru itu guru itu lebih tahu bagaimana keadaan peserta didik dan keadaan kelasnya. Jadi peran guru itu lebih penting daripada peran atasan. Lalu yang ketiga itu ada elektik atau campuran. Nah, model ini tuh campuran dari teori-teori dari misalnya teori behaviorisme, teori konstruktivisme, atau teori kognitif. Nah, peran guru di sini tuh lebih kayak boleh bebas memilih memakai campuran teori apa, tapi sesuai dengan keadaan siswa dan kebutuhan siswa. Misalnya guru itu mau memakai teori behaviorisme sama konstruktivisme, boleh-boleh saja, tapi sesuai dengan kebutuhan siswanya. Nomor 2 itu kan tentang merdeka belajar, urgensi merdeka belajar dan kelebihan dan kekurangannya. Merdeka belajar itu kan mempunyai arti itu kebebasan dalam berinovasi dan bertindak dalam suatu proses pembelajaran. Jadi guru itu diharapkan untuk tidak monoton dan terpaku pada suatu kurikulum saja, tapi bisa berinovasi supaya peserta didiknya itu bisa paham dan bisa menjalankannya. Dan juga siswa itu juga harus lebih berinovasi. Jadi tidak hanya dari guru saja ilmu itu bisa didapat, tapi dari internet bisa, dari lingkungan sekitar bisa, dari buku bisa. Jadi di Merdeka Belajar itu kayak lebih diberi kebebasan kepada peserta didik, sama pendidik itu bebas dalam menentukan bagaimana pembelajarannya. Lalu urgensinya itu kan
Nah, pada zaman sekarang itu kan teknologi terus berkembang, dan pemerintah itu mengharapkan peserta didik di Indonesia itu bisa lebih mengenal apa itu teknologi, terus lebih tingkah lakunya itu lebih dikembangkan lagi. Jadi urgensinya itu yaitu karena di era ini tuh teknologi sudah sangat berkembang. Lalu juga banyak keluhan-keluhan dari guru, kayak keluhan mereka itu guru itu sering melakukan pelatihan tapi nggak sesuai sama di bidangnya, seperti itu. Lalu kelebihan dari Merdeka Belajar itu diantaranya ada pembelajarannya itu lebih bersifat fleksibel atau nggak kaku. Lalu peserta didik itu dilatih untuk terjun langsung ke lapangan. Lalu untuk mahasiswa itu lebih kayak minatnya apa itu lebih lebih mengimplementasikan minat dan bakatnya. Lalu guru dan peserta didik juga lebih berinovasi. Nah, kekurangannya itu kan karena Merdeka Belajar ini masih termasuk kurikulum yang baru, karena kurikulum yang baru itu jadinya masih banyak yang harus diperbaiki dan dievaluasi. Masih harus kerja keras untuk bisa melakukan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Lalu yang nomor 3 itu soalnya itu tentang kenapa sih guru harus membuat RPP. Jadi itu alasannya diantaranya itu yang pertama, karena semua kegiatan itu perlu adanya perencanaan. Kalau sama seperti pembelajaran juga harus ada perencanaan. Nah, kalau nggak ada perencanaan, maka pembelajaran tidak akan berlangsung sesuai dengan tujuannya atau akan mencapai tujuannya. Lalu yang kedua itu RPP itu bisa untuk sebagai rambu-rambu bagi guru dalam proses pembelajaran. Jadi maksudnya itu sebagai batasan-batasan untuk guru dalam proses pembelajaran. Lalu komponen-komponen dalam RPP itu diantaranya itu ada identitas, di mana identitas ini berisi tentang nama sekolah, terus mata pelajaran, terus tingkat atau kelas. Lalu ada yang kedua itu ada standar kompetensi. Lalu yang ketiga itu ada kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar itu tentang tentang pengetahuan, tentang keterampilan, tentang sikap, itu ada di sini. Lalu ada kompetensi dasar, lalu ada materi pokok. Materi pokok itu berisi tentang gambaran materi yang akan disampaikan di proses pembelajaran. Lalu ada kegiatan belajar. Lalu ada kegiatan belajar, di mana kegiatan belajar itu berisi rangkaian kegiatan belajar yang akan dilaksanakan oleh siswa. Lalu ada indikator, lalu ada penilaian, lalu ada alokasi waktu. Alokasi waktu itu perkiraan waktu yang akan dijalankan oleh siswa untuk mencapai kompetensi dasar. Lalu ada sumber atau alat atau bahan, di mana ini akan digunakan oleh peserta didik untuk proses pembelajaran.